Kadang ujian itu bentuknya minus, tapi juga kadang ujian itu begitu melenakan, yang kadang-kadang nyata dan kadang-kadang juga halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang ujian. Nah, ini belakangan ini kan sudah mulai ada banyak ujian ya, yang SD mungkin sudah mulai penilaian tengah semester atau PTS. Ini yang kuliah-kuliah sudah mulai akan menghadapi ujian tengah semester. Jadi berkaitan dengan ujian itu, saya akan membahas tentang ujian. Bahwa dalam kehidupan kita itu sebenarnya banyak sekali ujian-ujian yang bisa kita temui atau akan kita temui atau telah kita temui. Nah, artinya bahwa untuk menjadi manusia dengan level yang meningkat atau berada di atas level sebelumnya, maka dibutuhkan sebuah ujian untuk mengetahui bahwa kita benar-benar kualitasnya sudah di atas kualitas sebelumnya. Nah, karena itu, maka seperti yang tadi saya bilang bahwa ada ujian-ujian dalam sekolah, itu juga sama. Itu untuk menunjukkan, menguji, dan membuktikan bahwa level dari seseorang itu sudah tidak berada di situ lagi. Artinya sudah meningkat di atasnya. Jadi makanya itu ujian diperuntukkan untuk naik level. Meskipun ujian tengah semester itu bukan berarti kenaikan kelas, tapi paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa kualitas kita sudah setara dengan orang yang melalui setengah semester sebelumnya dan sudah pantas untuk mengarungi atau menjalani semester selanjutnya. Nah, itulah kenapa dalam kehidupan kita penuh atau banyak sekali ujian-ujian. Ketika kita sudah berada di waktu tertentu dan biasanya ditandai dengan kita sudah memiliki kekuatan tertentu, maka itu artinya kita siap diuji. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita sedang kaya misalnya, maka kekayaan itu akan diuji dengan peluang-peluang untuk kita bisa berbagi atau bisa beramal dengan kekayaan tersebut. Tetapi biasanya kadang orang yang sudah merasa bahwa dirinya sudah bekerja keras, bersusah payah mengumpulkan harta tersebut, maka kemudian jadi enggan untuk berbagi, padahal kesempatan itu ada. Nah, begitu juga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan atas apa yang kita miliki atau apa yang kita capai, misalnya kekayaan tersebut hilang, kita kehilangan sesuatu, maka kita mungkin akan mengeluh, akan seolah-olah bahwa apa yang kita upayakan, kita jerih payah kita, keringat kita itu telah hilang. Padahal sebenarnya itu bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Semua yang kita miliki, diri kita bahkan, atau yang melekat pada diri kita, atau apapun yang kita miliki, rumah, mobil, berbagai kekayaan, keluarga, itu semuanya adalah milik Allah. Nah, karena itu ketika dihilangkan dan kemudian kita merasa bahwa jerih payah kita hilang, kita menyesalinya, maka itu juga ujian. Dan tidak hanya dalam bentuk sesuatu yang tampak, seperti halnya kekayaan, tapi juga dalam hal-hal yang tidak tampak. Seperti ketika kita levelnya sudah mulai naik, misalnya merasa punya ilmu, ilmunya tinggi, kemudian akan diuji dari berbagai arah. Jadi ujian itu seperti halnya di sekolah. Kadang-kadang ada ulangan harian yang direncanakan terjadwal, mungkin juga kadangkala ada ulangan-ulangan dadakan. Nah, sama juga dalam ujian kita. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang sesuatu itu memang bisa kita persiapkan, tapi kadang juga tidak. Seperti musibah, yang orang bilang musibah ya, yaitu bencana, mungkin barangkali kehilangan,
apapun itu sakit, itu juga sebuah ujian buat kita pantas untuk melalui level tersebut. Nah, begitu juga ketika kita dalam kondisi mapan ya misalnya, atau dalam kondisi yang levelnya sudah tinggi kayak tadi misalnya ilmu, atau mungkin sudah menjadi orang yang soleh, banyak sekali amal ibadahnya, sholat rajin, terus habis itu membaca Al-Quran juga rajin, apalagi ini Ramadan mungkin ada yang tadarusan, memperbanyak sholat sunnah, banyak berbagi. Pada awalnya itu dia lakukan dengan smooth, dengan biasa aja. Ada orang yang kemudian diuji seolah-olah dia tidak mampu untuk beramal, atau mungkin barangkali seperti tadi habis kehilangan, kena musibah, sehingga seolah-olah peluang untuk beramal itu sudah hilang. Padahal sebenarnya ada banyak sekali yang masih dimiliki, sehingga kemudian merasa bahwa tidak punya apa-apa dan tidak punya peluang untuk beramal. Begitu juga ketika kita tadi merasa sudah banyak beramal solih dan kemudian ujiannya dalam bentuk ujian keikhlasan. Ketika kita lagi enjoy aja dengan berbagai amalan-amalan kita, ternyata ada orang yang, wah kalau ndak ada sampean ini, masjid ini ndak berdiri, misalnya kayak gitu. Kalau ndak ada sampean, musola ini ndak ramai, ndak ada yang tadarusan. Kalau ndak ada sampean, ini ndak ada orang yang bangun untuk sholat subuh. Sampean meskipun malamnya sudah berupaya untuk menyiapkan sholat tarawih, ikut tadarus, melean, paginya sebelum subuh sampean sudah ada di musola ini dan kemudian adzan, orang-orang pada bangun. Kalau tidak ada sampean, itu juga bisa menjadi ujian buat kita. Apa dampaknya? Ya dampaknya kita jadi mengingat-ingat semua amalan-amalan kita dan kita merasa bangga di situ. Dan pengakuan itu begitu berartinya buat kita, dan pengakuan dari manusia atau dari teman-teman dari sekelilingnya tadi itu seolah-olah mampu menggantikan pengakuan dari Allah yang berbasiskan pada keimanan dan ketakwaan. Nah, itu yang bahaya. Itu juga ujian. Jadi kita itu kadang-kadang dihadapkan pada ujian-ujian yang terencana, kadang-kadang yang dadakan seperti ini. Dan ketika dihadapkan pada ujian-ujian dadakan ini, maka kita itu harus waspada, alias mengasah kepekaan kita dan mengembalikan bahwa segala sesuatu diperuntukkan hanya kepada Allah, dan segala yang kita miliki hanya milik Allah. Dengan begitu, maka kita itu selalu ada pada track, yaitu track orang yang selalu uh, konsisten dalam ujian. Orang yang selalu kuat dalam ujian berada di track tersebut, meskipun serangan di kanan kiri, mungkin kita kadang menangkis, kita kadang berjibaku, berjuang, tapi tetap kita melalui jalan itu, tidak berbelok, tidak mengambil jalan lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai kita layak diuji. Kita harus aware, peka dengan berbagai ujian dalam bentuk apapun. Kadang ujian itu bentuknya minus, menyedihkan, menggelisahkan, menakutkan, tapi juga kadang ujian itu begitu melenakan karena dalam bentuk kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Nah, itu yang perlu kita waspada. Kadang kita itu hanya aware di bentuk ujian-ujian tertentu. Kayak tadi yang sudah terencana di sekolah itu ya, UTS atau PTS atau UAS dan penilaian akhir, itu semua kita aware. Atau ulangan harian yang reguler, itu kita aware. Tapi begitu kena ulangan dadakan yang kadang-kadang nyata dan kadang-kadang juga halus. Nah, yang nyata itu yang tiba-tiba gurunya bilang, keluarkan kertas, kita ulangan. Nah, itu nyata. Tapi kadang juga gurunya itu menguji dengan cara yang halus. Seperti diajak ngobrol, disuruh ngerjakan soal di papan, atau disuruh menjawab pertanyaan tertentu, atau dilihat dari apa yang dilakukan di kelas, soal keterlibatan dalam kelas, ikut aktif dalam diskusi, itu dilihat. Nah, itu juga ujian sebenarnya, tapi ujian yang halus, yang tidak
terlihat. Dan ujian yang halus inilah yang kadang sulit untuk diwaspadai. Maka kita harus mengasah kepekaan kita yang kayak tadi itu. Ketika kita dipuji, ternyata keikhlasan kita yang sedang diuji. Nah itu, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.